Shalom teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari-hari kalian tetap selalu disertai dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita di Sabtu hari ini. Kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami masih bisa beribadah secara online ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati mulut kami yang akan memuji dan menyembah-Mu. Urapilah telinga kami yang nantinya akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku
selalu setia bersama kami, tak pernah kau tinggalkan setiap kami. Yesus, kuala yang luar biasa, Engkau setia dan adil. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam hidupku. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Terima kasih, haleluya. Oh Jesus, ku bersyukur untuk kasih dan cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom Yud, selamat malam, selamat sore, kapanpun kalian melihat ibadah hari ini, berjumpa kembali. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan sebelumnya mari kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini meskipun secara online, tapi kami percaya siapapun yang hadir melihat ibadah online malam hari ini Bapak, kami percaya Engkau urapi mereka, Kau urapi telinga mereka, Kau
bersihkan hati mereka supaya apa? Firman-Mu yang hadir saat ini Bapa boleh mengingatkan mereka, membersihkan mereka sehingga mereka boleh menjadi lebih dewasa lagi. Dan juga urapi hamba-Mu saat ini yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya untuk memuliakan Engkau. Firman-Mu saja Tuhan yang bermegah di sini Bapa. Terima kasih, kami mau serahkan firman pada hari ini, ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saat ini saya mau membawakan dengan tema adding value, tentang nilai-nilai gitu. Tuhan ingin kita menjadi lebih bukan kita begini-begini saja. Tuhan ingin kita menjadi lebih dewasa, ingin kita menjadi yang lebih dari yang kita saat ini. Kalau kita tahu di kisah kehidupan Yusuf di Kejadian 37 sampai 45, nggak perlu saya bacakan. Tentu kalian tahu cerita kehidupan Yusuf dari di mana dia dijual oleh saudaranya sebagai budak sampai dia menjadi raja muda di Mesir. Seperti dalam kisah Yusuf dia mungkin saat sebelum dijual sebagai budak, mungkin dia mempunyai masa depan yang indah. Dia sebagai anak yang disayang orang tua, dibelikan baju yang indah. Saya yakin dia sudah hidup dengan enak ya di dalam bersama keluarganya. Tetapi hanya kejadian dalam satu hari, Yusuf tiba-tiba kenyataan kehidupan Yusuf tiba-tiba berubah total dari anak yang disayang orang tua menjadi budak di mana dia dijual oleh saudaranya. Mungkin saat ini kehidupan kita sama seperti Yusuf. Mungkin hari ini saat ini mungkin kita bisa ceria hahaha hihihi, tapi besok kita enggak tahu apa yang terjadi besok. Mungkin besok kita akan menghadapi masalah yang besar dalam hidup kita. Dulu kita terutama saat pandemi ini ya, sebelum pandemi kita berpikir kita sudah mempunyai rencana-rencana, kita mempunyai planning, kita mempunyai mimpi. Tapi pada saat pandemi COVID ini masuk dan ada sampai sekarang, kita merasa semuanya itu rencana mimpi kita tuh seperti terhalang, seperti stop gitu. Kita berpikir kayaknya nggak mungkin mimpiku itu bisa jadi, rencanaku itu bisa jalan gitu. Jadi seakan-akan kita sudah belum kita kehilangan arah. Kita sudah seharusnya kita bisa mengerjakan, tapi karena situasi yang tidak mengenakan itu semuanya hilang gitu. Di Amsal 3 ayat 5 saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin saat ini kita nggak akan ngerti kenapa masalah atau hal buruk harus datang dalam kehidupan kita. Tapi tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan tahu dia punya sesuatu yang baik untuk kita. Dia punya maksud yang indah, maksud yang baik supaya kenapa kita harus mengalami masalah-masalah atau hal-hal buruk. Jika kita harus melewati masalah, misalkan kita harus melewati hal-hal seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan mengeluh. Jangan mengasihani diri sendiri atau self pity. Yusuf tidak menyesali keadaan yang dia alami. Dia tidak mengasihani diri sendiri dan belajar untuk menerima keadaan. Begitu juga dengan kita harus belajar keadaan di mana saat ini memang kita harus hidup dengan COVID ini gitu. Makanya
saat ini kita belajar bagaimana kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Dan kita harus belajar dengan perubahan ini, kita harus belajar untuk menyiapkan diri kita dengan baik-baik. Kita harus get prepare, kita harus apa sih yang harus kita lakukan supaya kita siap gitu. Jadi supaya pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita harus melewati hal-hal yang kita tidak suka, kita dapat menghadapi dengan bijak. Jadi mungkin proses ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya kita menambahkan suatu nilai, supaya kita dapat belajar sesuatu hal yang baru, nilai-nilai di mana kita bisa kita simpen, kita taruh dalam pikiran kita. Jadi ya jangan cuek ya, kita jangan cuek, jangan males, jangan terlalu asik dengan gadget kita, jangan terlalu santai-santai gitu. Jadi bagaimana kita harus mempersiapkan diri jika kita harus mengalami hal-hal seperti ini gitu. Kita harus mengalami hal-hal seperti mungkin hal-hal yang kita nggak suka, hal-hal buruk yang mau nggak mau kita harus hadapi gitu. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar, don't stop learning. Itu yang harus kita lakukan. Di Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Saya percaya Yusuf pada saat dijual sebagai budak, dia harus menghadapi hal-hal yang mungkin dia tidak pernah tahu sebelumnya ya. Dia dulu seorang anak yang dikasihi orang tua dan akhirnya dia dijual sebagai budak. Dan akhirnya dia dijual kepada Potifar, dan sampai di rumah Potifar, Yusuf pun kalau kita baca ya di kitab Kejadian 39, itu Yusuf mendapat kepercayaan atas kekayaan Potifar. Jadi dia dibilang sebagai tangan kanannya Potifar. Jadi begitu juga saat dia di penjara, dia juga belajar cara mengurus pekerjaan dalam penjara saat itu. Sampai Yusuf pun menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Kita mungkin dihadapkan dengan situasi di mana kita nggak pernah hadapi sebelumnya, dan kita harus belajar untuk menyesuaikan diri. Kita harus belajar menghadapi. Maka dari itu kita harus belajar mengenali masalah kita, apa sih masalah kita dan apa sih solusinya gitu. Mungkin di saat pandemi banyak anak-anak yang mungkin selesai kuliah, terutama yang Kapanaria, lulus dan bingung karena pandemi ini, mungkin bingung pekerjaan apa yang harus aku mau kerjakan, karena orang-orang kan perusahaan banyak yang banyak yang tutup, banyak yang mengurangi pegawai. Jadi otomatis lapangan pekerjaan nggak seperti dulu lagi. Lapangan pekerjaan tiba-tiba merosot. Gitu. Mungkin kita bisa bekerja dari rumah kita. Kita contoh ya, kita mau buka catering, kita bisa belajar cara memasak. Kita bisa lihat lewat YouTube, kita belajar lewat Instagram. Apapun yang ada di dalam internet, kita bisa belajar cara memasak A, B, C, kita bisa belajar semuanya itu. Gitu. Jadi dalam masa seperti ini kita bisa belajar banyak hal sebenarnya ya. Jadi jangan stop sampai menyesali diri sendiri gitu, menyesali keadaan. Jadinya kita nggak mau bergerak gitu. Ayo kita baca di Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Allah memberi hikmat atau pengetahuan kepada Yusuf. Pada saat di penjara dia mampu mengartikan mimpi juru minum dan juru makan. Dan akhirnya dia mampu mengartikan mimpi Firaun.
Saya percaya Allah memberi hikmat, pengetahuan kepada Yusuf saat itu. Gimana dan Yusuf memakai hikmat itu untuk mengartikan mimpi. Dan begitu juga dengan kita, kalau kita mau belajar, Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan pasti akan memberikan ide-ide kepada kita supaya kita mendapat jalan keluar dari permasalahan kita menemukan solusi. Apa sih yang kedua sekarang? Apa sih yang harus kita lakukan pada saat mungkin kita mengalami hal-hal yang buruk atau kita harus melewati masalah kita? Yang kedua, kita harus lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Lakukan apa yang seharusnya jadi tanggung jawabmu. Kalau kita masih sekolah, lakukan apa yang jadi tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah. Yusuf pun menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dari itu dia menjadi orang kepercayaan Potifar, menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Begitu juga dengan Firaun. Yusuf diberi kepercayaan begitu rupa gitu, selalu menjadi orang kedua ya di rumah Potifar, di dalam penjara maupun di Mesir. Nah, di dalam Matius 25 ayat 23 itu tentang perumpamaan talenta. Di situ dikatakan jika kita setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, kita akan diberikan tanggung jawab perkara yang besar. Dan Yusuf pun bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dia nggak akan meremehkan apa yang menjadi tugasnya. Dia meskipun dia budak saat di rumah Potifar, dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Apapun itu, mungkin dia harus membersihkan, nyapu, ngepel, apapun yang saat itu dia harus kerjakan, dia tetap menyelesaikan sampai finish, sampai selesai. Maka dari itu dari rumah dia berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya. Dari hal yang sepele, yang kecil, dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan sampai akhirnya Yusuf pun dan diberi tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mengatur Mesir saat itu, yang dimana di masa masa kelimpahan dan masa kekeringannya. Dan bagaimana dengan kita? Apa kita mau mengerjakan hal-hal yang remeh? Kadang kita juga meremehkan hal-hal yang kecil. Kita nggak mau kita males mengerjakan hal-hal yang kecil. Kadang mungkin kita pikir kita nggak akan dapat perhatian di situ. Mungkin kita nggak akan dilihat orang di situ. Tapi kamu percaya sesuai yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 23. Kalau kita melakukan hal yang kecil, tanggung jawab sekecil apapun itu, Tuhan pasti akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Dan itu kalau kita mampu menyelesaikan satu demi step, Tuhan pasti akan membawa kita lebih tinggi lagi. Yang ketiga, membangun building good relationship. Jadi membangun hubungan yang baik. Jadi relationship di sini bukan hubungan tentang pacaran ya. Relationship di sini tentang bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan orang lain, orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita, teman kita, mungkin teman sepelayanan, dengan teman sekerja kita, siapapun itu. Yusuf meskipun dalam deritanya, di dalam kesusahannya, Yusuf tetap menghormati tuannya, tetap menghormati siapa yang ada di atasnya. Dia menghormati majikannya Potifar saat itu, dan sampai akhirnya Potifar pun menaruh kasih kepada Yusuf, dan akhirnya Yusuf pun diberikan tanggung jawab yang lebih besar.
Yusuf diberikan kuasa atas harta, atas rumahnya. Begitu juga saat di penjara, Yusuf pun mengerjakan dengan baik. Dia Yusuf memegang baik kepercayaan yang telah diberikan oleh kepala penjara. Jadi dia nggak seenaknya sendiri, nggak seenaknya memakai kuasanya untuk hal-hal yang egois. Nah, dengan begitu dia menunjukkan sikap hormat, sikap menghargai kepala penjara yang telah mempercayai Yusuf dengan kuasanya gitu. Jadi kadang mungkin kita sebel ya, kita mengeluh dengan situasi yang kita hadapi. Mungkin di saat awal-awal pandemi, di mana kita stay dalam rumah, kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh berdekatan, kita harus memberi jarak gitu. Kita mungkin sebel karena muka harus maskeran terus, jalan-jalan sama teman aja susah. Orang tua mungkin nggak ngasih izin. Atau kita tidak bisa bergerak dengan leluasa lagi. Jadi kadang kita merasa sebel, kita merasa kita menyalahkan situasi, sampai kadang menyalahkan situasi akhirnya kita menyalahkan orang lain. Apalagi kalau kita konflik dengan orang, kita pasti akan menyalahkan orang itu. Bahkan kita akan bilang dia adalah sumber masalahku. Gitu. Jadi sampai pada akhirnya Yusuf pun tidak membenci saudara-saudaranya yang dulu telah menjual dia gitu. Bahkan sampai pada saat masa kelaparan, Yusuf pun membantu keluarganya, membantu bangsanya, apalagi dengan apapun yang Yusuf dapat lakukan, memberi ransum makanan gitu ya. Jadi Tuhan telah memerintahkan kita, Tuhan telah memberikan perintah kepada kita. Perintah yang kedua, kasihilah sesamamu. Saya pikir nggak ada koma ya, nggak ada kata jika gitu. Jadi kasihilah sesamamu, titik. Jadi nggak ada kasihlah sesamamu, kasihlah temanmu kalau dia baik, kasihlah best friendmu kalau dia membelikan kamu makanan gitu. Nggak ada. Jadi apapun, bahkan kasihlah musuhmu gitu. Tuhan, itulah perintah Tuhan kepada kita. Di dalam Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi meskipun kita sedang susah ya, jangan pernah kita berhenti untuk mengasihi orang lain. Jangan pernah kita berhenti untuk menghargai keluarga kita, teman kita, siapapun mereka. Kita harus belajar tetap menghargai, mengasihi mereka. Seberapa sesulitnya kita harus belajar untuk mengasihi. Karena Tuhan sudah perintahkan itu, kasihlah sesamamu. Jadi kadang kita harus belajar untuk menghormati orang lain meskipun orang itu nggak layak untuk kita hormati. Mungkin kita juga harus belajar untuk mengasihi orang lain. Mungkin orang itu tuh nggak layak, kalau nggak layak kasih kita gitu. Yesus mengajarkan kita lewat tindakan kasih-Nya. Yesus mengasihi kita meskipun kita nggak layak. Yesus sudah berkorban untuk kita meskipun kita nggak layak terima pengorbanan itu. Tapi Yesus mau agar kita diselamatkan, agar kita tetap hidup dan akhirnya bersama Dia di dalam surga nanti. Dan itu yang seharusnya kita tunjukkan kepada dunia. Harus kita tunjukkan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, teman kita. Siapapun yang ada di sekitar kita, kita harus tunjukkan kasih yang tanpa syarat ya. Kasih yang nggak ada koma, nggak ada kata jika. Jadi memang benar-benar mengasihi. Jadi Tuhan rindu untuk mengubah kita untuk menjadi lebih maju, lebih
nggak begini-begini aja, tapi Tuhan ingin membawa kita untuk menjadi lebih tinggi lagi. Tuhan ingin memproses kita untuk menjadi seseorang yang teguh, nggak gampang remuk. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah stop belajar hal-hal yang baru gitu. Dalam hal yang baik ya, jangan lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan tetap mengasihi sesama kita. Jangan egois. Jangan egois, meskipun di saat pandemi seperti ini, jangan pernah egois. Jangan kita tidak peduli kepada yang lain, tetap peduli ya. Jadi kalau kita stop, kita berkata cukup sampai di sini, maka pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan jiwa kita pun akan stop juga. Dan kita juga nggak akan melihat hal-hal baik yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Jadi mungkin kalian di sana kalau mengalami pergumulan, ya jangan menyerah, tetap berusaha, tetap bergerak maju, tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi saya pun nggak akan berhenti di sini, meski situasi kelihatan sulit ya. Karena kita belum mencoba untuk menyelesaikan apa yang di depan kita melihatnya sepertinya sulit. Ya. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau mengenali masalah kita mau mencoba untuk mencari solusi. Dan saya yakin Tuhan pasti berserta dengan kita dimanapun kalian berada, kapanpun Tuhan tuh berserta. Tapi kalau kita mengatakan stop pada diri kita pun akan stop dengan sendirinya gitu. Seakan-akan waktu akan berhenti dan susah untuk kita untuk menemukan jalan keluar. Tapi kalau kita mau bergerak maju, kita gak menyerah, kita mau menyelesaikan pertandingan kita gitu. Kita mau menyelesaikan apapun yang ada di depan kita. Tuhan beserta, Tuhan pasti akan bukakan jalan keluar. Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah siapkan hal-hal yang baik. Tuhan sudah siapkan hal-hal yang Tuhan ingin kita punya gitu. Nah, Tuhan ingin Tuhan ingin menambahkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Nilai yang tidak pernah menyerah, nilai yang selalu mengasihi sesama kita, nilai yang selalu berpegang teguh pada kebenaran, bertanggung jawab. Karena nilai-nilai itu yang harus kita punya, dan dengan nilai itu kita mampu membantu sesama kita, mampu membantu teman kita, mungkin keluarga kita gitu. Jadi Tuhan ingin kita menjadi menjadi jawaban untuk sekitar kita. Gitu. Mungkin saat ini kita pikir hal itu nggak mungkin, tapi saya percaya kalau kita berusaha, kita adalah jawaban untuk teman kita adalah jawaban untuk keluarga kita kalau kita berusaha. Dan saya yakin Tuhan selalu beserta dengan kita. Tetap bersandar kepada Tuhan, jangan berpegang pada pengertian kita sendiri. Apapun yang kita alami, apapun yang kalian temui, masalah yang berat, masalah kecil, masalah besar, hal-hal yang buruk mungkin yang tiba-tiba datang gitu. Jangan pernah berhenti percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada di sebelah kita, membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi saya percaya kita semua berusaha untuk tetap bergerak maju. Dan Tuhan selalu memberkati kita.
Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Ayo, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Saya percaya, saya ingin kita terus bergerak maju, jangan pernah menyerah. Kita karena Tuhan pun nggak akan berhenti kok sampai di sini. Tuhan selalu juga ingin kita menjadi lebih besar. Karena itulah janji Tuhan. Tuhan ingin menjadikan kita kepala bukan ekor. Tuhan ingin mengangkat kita bukan ingin merendahkan kita. Itu semua janji Tuhan. Tapi kalau kita nggak bergerak, kita nggak bergerak, kita nggak berusaha, kita pun nggak akan melihat janjinya Tuhan. Maka dari itu kita harus bergerak maju, jangan menyerah. Ayo saya mau tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami percaya firman-Mu ini yang mengingatkan kami supaya kami harus tetap percaya, tetap bersandar kepadamu. Karena kami tahu apapun yang kami lihat saat ini mungkin kesusahan kami, masalah kami seperti suatu yang besar buat kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami mau belajar untuk maju, kami belajar untuk tidak menyerah, karena Engkau selalu tidak menyerah untuk kami Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami, Engkau melindungi kami. Kami percaya kasih-Mu mengingatkan kami supaya kami belajar untuk mengasihi sekeliling kami. Kami belajar untuk memegang teguh kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan firman ini boleh mengingatkan kami semua, mengingatkan teman-teman kami dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Kami percaya Engkau yang menarik mereka untuk kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami, kehidupan kami, masa depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu karena Engkau-lah yang empunya kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa itu Tuhan untuk siapapun yang ada yang saat ini lagi melihat ibadah malam hari ini Bapak, atau kapanpun itu Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka, Engkau membawa mereka menjadi lebih tinggi bukan menjadi lebih rendah. Engkau menjadikan mereka kepala bukan ekor Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjadikan mereka lebih dewasa, lebih maju. Kami percaya Tuhan Kau bawa mereka menjadi pelaku firman-Mu, Kau bawa mereka untuk menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa-Mu yang mengangkat mereka, kuasa-Mu yang akan mengurapi mereka, kasih-Mu yang melingkupi mereka sehingga mereka boleh belajar untuk mengasihi sekitar mereka Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan Bapak kehidupan anak-anak muda dimanapun mereka berada, dimanapun Bapak. Kau pakai mereka, Kau urapi mereka, Kau bawa mereka ke dalam jalan-Mu. Kami percaya Bapak, kami mau serahkan ibadah pada malam hari ini, firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapak, itulah yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Selamat hari Sabtu teman-teman. Jangan lupa Sabtu depan kalian tetap harus ikutin ibadah kita dari Sabtu dan pastikan kalian mengikuti dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang taat datang kepada Tuhan. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus berkati.